kita memberikan materinya apa, nanti anaknya lama nggak ngerti, ya mungkin anaknya bisa paham gitu. Anak mungkin tidak paham dengan apa yang diberikan atau dibicarakan atau ditanyakan atau dijelaskan oleh gurunya, itu bisa saja. Nah, kita approach Bu, mainnya kita approach lagi, kita kenal, kita dalami dulu lagi anaknya, anaknya tuh seperti apa gitu kan. Nah, ternyata anaknya ini tidak bisa mendengarkan pembelajaran hanya dengan ini, suara, gambar, suara itu kan dia tidak bisa paham, dia pasti malas. Ternyata ketika anak diajak project, Bun, dilibatkan anak ke project di dalam ikut uji coba, dia ikut mempraktekkan, memperagakan, dia itu bisa excited, dia itu bisa tertarik. Nah, kita harus tahu dia itu termasuk karakter anak yang seperti apa, proses belajarnya dia itu termasuk yang seperti apa. Oh, karakternya dia termasuk anak yang auditory gitu Pak Bu. Ada anak yang visual, ada anak yang motorik, ya enggak? Auditori dalam arti dia mendengarkan pendengaran saja. Sebenarnya dia itu paham, dia mendengarkan, dia itu paham. Dia senang dengan hal-hal yang mendengarkan itu. Kemudian ada lagi yang ini namanya visual dengan gambar. Kalau dia hanya mendengar suara tanpa melihat bentuk nyata, dia itu tidak paham. Bisa kan? Oh, dengan gambar maka anak lebih tertarik lagi. Oh, dia paham. Kalau udah paham dia pasti akan aktif kok, pasti. Kemudian ada yang suka motorik. Motorik itu apa? Dia suka dengan praktek, dengan gerak, dengan uji coba, dengan apa. Nah, itu dia pasti akan aktif. Nah, kita harus mempelajari di situ dulu sebelum kita memberikan solusi. Ya, coba sekarang identifikasi anak-anak ibu sendiri. Termasuk karakter anak yang seperti apa? Termasuk anak yang bagaimana? Ya, pasif itu bukan berarti dia tidak mau, tapi bisa pasif karena dia itu tidak paham. Nah, kalau tidak paham, kita perlu koreksi lagi, berkaca. Oh, ternyata approach saya yang berbeda. Anaknya termasuk seperti ini, maka dia bisa diajarkan dengan cara yang seperti ini. Gitu. Oke, Ibu Rian, Tribun. Oh, berarti kita mengobservasi dulu nggak Bu? Setelah mengobservasi anaknya, baru kita mengidentifikasi untuk kegiatannya seperti itu. Baik dalam bahasa dan seninya nggak Bu? Iya, betul. Jadi ya dalam bahasa apalagi gitu kan, bahasa kita kan mengajarkan bahasa bisa melalui banyak hal, ya kan, dengan mengajak mereka bercakap-cakap bisa, menyusun kata bisa, ya kan, dan kita juga dilihat lagi dia itu bagian mana perkembangan bahasanya belum bekerja dengan baik, belum berkembang dengan baik. Apakah secara lisan, apakah secara tertulis? Secara tertulis dalam arti bukan anak menulis, tapi dengan menyusun kata-kata, ini adalah termasuk kategori bahasa tulis, bukan bahasa lisan. Ya, bahasa lisan kan yang kita ucapkan, bisa sakit, sehat, makan. Nah, ini kan dia bahasa kan, ini kan bahasa, kosakata itu kan bahasa. Secara lisan karena diucapkan. Nah, dia pasifnya di mana? Oh, dia ternyata bisa mengucapkan, lisannya aktif, tapi ternyata ketika disuruh bahasa tulis, menyusun kata-kata tuh dia kurang bisa lancar. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Ya, banyak ya, bisa ditemukan banyak. Di tempat aku juga ada seperti itu. Nah, oke. Tadi kan perlu ditekankan lagi bahasanya bagian yang apa nih? Bahasa lisan atau bahasa tulis gitu kan? Maka kalau bahasa tulis berarti kita approach-nya bagian apa? Sering melatih anak, memperlihatkan gambar-gambar, menyuruh anak untuk menghubungkan huruf, menghubungkan titik-titik itu yang membentuk huruf. Kemudian sering mengajarkan apa menyebutkan beserta diikuti dengan gambar. Jadi sinkron kan? I sing kayak gini toh. Ya enggak, Bu? M itu sing kayak gini toh. Jadi dia tuh sinkron antara apa yang dilihat dan didengar gitu loh. Jadi biar dia ada pandangan. Kalau sudah dengan yang dilihat dan didengar itu sinkron, maka ketika anak suruh menyusun dia pasti akan
Bisa. Modalnya di situ. Kalau dia hanya membayangkan, dia kan tidak tahu bentuknya, Bun. Iya. Jadi mata itu tersusun dari huruf M, A, T, A tanpa kita menunjukkan hurufnya. M kayak gini, ini adalah M, ini A, ini T, ini A. Nah, tanpa kita menunjukkan itu, kita tidak bisa. Coba sekarang disusun, susun lah. Piye kita aja nggak tahu OMG kayak apa tuh, ya kan, Bun? I kayak apa tuh? Nah, itu kan kita perlu menekankan lagi kepada mereka. Seperti apa? Oke. Oke. Gimana Bu Darian, sudah oke? Sudah paham? Tadi yang bahasa lisan bagaimanapun contohnya? Ribon? Yang bahasa lisan, tadi kan Ibu menyebutkan untuk yang bahasa, itu kan ada bahasa tulis dan bahasa lisan, nggih? Kalau bahasa tulis dengan menyusun kata-kata seperti menghubungkan gambar, menyebutkan gambar beserta menunjukkan huruf beserta hurufnya seperti itu kan, nggih? Ya. Nah, kalau yang bahasa lisan itu yang seperti apa ya, Bun? Nah, ini kita bercakap-cakap. Oh, bercakap-cakap. Oh, bahasa lisan, oke. Iya, ini kita ini namanya sedang menggunakan bahasa lisan ini. Kalau kita berbicara itu kan lisan. Jadi kayak semua yang kita ucapkan dari lisan. Lisan itu lebih mengarah kepada proses berbicara. Nah, kalau berbicara kan harus mengetahui kosakata dulu kan, Bun? Iya. Nah, kosakata ini yang kita kenalkan kepada anak. Itu yang namanya bahasa lisan. Terus apalagi? Ya, Bun, sudah. Terima kasih, Bun. Sama-sama. Yuk, tadi ada yang resen lagi. Siapa ya? Oh, Bunda Francisca udah, Bunda Rian. Saya, Bu. Oke, monggo Bunda Asturia. Oh, yuk. Saking putih saya mau bertanya, Bu, nggih. Untuk ruang lingkup pembelajaran matematika bagi AUD, itu kan ada bilangan dan operasi bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data dan probabilitas. Mungkin saya sudah menerapkan di setiap pembelajaran, tapi masih kurang jelas itu masuk yang bilangan, aljabar, geometri, pengukuran, dan analisis data. Mohon untuk penjelasannya, Bu. Terima kasih. Jadi ya Bunda, ini kan Bunda spesifikkan mana yang termasuk kategori aljabar. Mana kalau aljabar itu untuk anak PAUD belum, Bun? Untuk anak PAUD itu kan lebih kepada apa yang lebih dekat dengan mereka, dengan matematika. Aljabar belum. Bilangan. PAUD tuh kehidupan sehari-hari. Jadi segala sesuatu kegiatan berhitung, math ya, yang berkait dengan kegiatan sehari-hari. Biasanya apa berarti kalau matematika itu? Berhitung. Terus apa lagi? Berhitung. Membedakan besar dan kecil, Bu. Membedakan ukuran besar dan kecil. Dan pendek. Pengelompokan. Benda. Mengurutkan benda. Ini kan sebenarnya matematika, Bu. Kalau bilang dengan menggunakan benda. Kalau mengelompokkan warna masuknya apa, Bun? Kalau mengelompokkan warna tergantung Bunda tujuannya mau kemana.
Kalau mengelompokkan warna dengan tujuan untuk mengenal warna, itu berarti Bunda lebih Maksudnya kepada kognitif. kognitif. Tapi kalau Bunda ini ingin menghitung, misalnya dengan mengelompokkan kemudian menghitung, maka dia maksudnya matematika. Coba misalnya kelompokkan warna kuning, hijau, dan merah yuk yang sesuai dengan teman-temannya gitu ya. Maksudnya dengan teman-temannya itu yang merah ya merah semua, ya kan? Yang hijau hijau semua, kuning-kuning semua. Nah, kemudian dihitung berapa jumlahnya, berapa jumlah bola yang berwarna kuning misalnya. Dan mereka menghitung. Itu maksudnya tetap matematika. Gitu. Oke. Jadi ruang lingkup materi matematika untuk PAUD ya kita sharing lagi. Tadi apa saja Bun? Coba disebutkan Bun, misalnya yang pertama matematika untuk anak tadi apa? Bunda Asturia? Oke. Membilang misalnya angka 1 sampai 10. Ya, ini sudah biasa kita lakukan ya, membilang sudah kita lakukan. Terus untuk membedakan panjang tinggi itu kan bisa untuk mengukur. Tadi Bun, ruang lingkup matematikanya tadi apa? Maksudnya Bu? Ruang lingkup matematika tadi loh yang jenengan sampaikan. Ruang lingkup matematika adalah untuk konsep anak usia dini itu loh. Ada geometri. Nah, geometri jelas. Kalau geometri terus ada pengukuran Bu. Kalau geometri Bunda? Geometri pasti, pengukuran. Terus apa lagi Bu? Untuk analisis data Bu yang masih kurang jelas itu. Untuk analisis data. Probabilitas. Oh, analisis data dan kemungkinan, probabilitas itu kemungkinan ya. Analisis data itu dengan tadi Bun mengelompokkan warna tadi loh Bun. Nah, ini menganalisis dia, proses menganalisis, mengelompokkan, kemudian menganalisis panjang pendek, besar kecil, ini probabilitas juga maksudnya. Semua yang terkait dengan menganalisa. Kalau geometri pasti mengenalkan bentuk bangun geometri, gitu. Nah, segitiga, segi empat, lingkaran itu ya. Oke, itu Bunda tuh sudah melakukan semua, tapi hanya belum dikelompokkan secara pas. Oh, ini maksudnya di sini kan belum jelas. Betul. Sebenarnya guru PAUD itu semua sudah melewati, sudah dilakukan semuanya. Hanya perlu bahasa ilmiahnya saja. Nggih, Bun, nggih. Jadi kalau Bunda ini terbalik, maksudnya prosesnya berbalik dengan kami. Kami teori, kemudian praktis, kemudian experience, gitu kan, pengalaman. Kalau guru TK, praktek dulu baru teori. Betul. Experience-nya dulu, pengalamannya yang segudang. Terus karena kita belum paham teorinya ya Bun ya, belum paham teorinya. Akhirnya baru dikasih tahu ini loh sains. Salah, kayak ngono toh. Ya aku sebendino ini jangan tiap hari ya. Betul. Baru akhirnya tahu gini. Iya, betul itu. Ini toh yang ternyata masuk kategori sains. Oh, ini toh kategori arts ya Bun, seni. Ya betul itu Bu. Kami dari khusus ke umum, ya. Bunda, umum ke khusus, gitu kan? Maksudnya itu tahu implementasinya, tapi belum tahu teorinya tentang kita sebelumnya, gitu loh. Yeah. Nah, kalau kami sudah tahu teorinya, kemudian kami kembangkan untuk diimplementasikan. Nah, itu kan bedanya kami kan seperti itu. Iya, betul Bunda. Ya. Jadi jangan berkecil hati, tetap semangat karena Bunda itu sudah tahu semua. Hanya belum tahu cara menspesifikasikannya itu masuknya di mana. Hanya itu aja, teori ini tentang opo, hanya itu yang belum Bunda paham. Jadi insya Allah pasti lebih cepat ya, karena sudah punya stock of knowledge-nya dulu. Ya kan, daripada orang yang tidak punya stock of knowledge kan tidak akan lebih cepat menerima gitu loh. Tapi kalau Bunda sudah melewati itu, maka Bunda dengan gampang. Tadi kan contohnya dikasih pancingan sih 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus akhirnya ketemu ya nggak Bun? Akhirnya bisa jawab gitu. Karena Bunda sudah tahu, Bunda sudah tahu. Oke, yuk. Ada lagi silakan. Begini Bunda, kan tidak semua mempunyai kemampuan berbahasa, kemampuan mengungkapkan hasil pemikirannya kan begitu.
Kadang anak itu pinter, kan tetapi berani ataupun kurang bisa dalam mengungkapkannya. Itu bagaimana Bunda untuk merangsang keterampilan hasil pemikirannya? Nah ini hot Bunda. Makanya kita kembali ke hot. Ada higher order thinking skill yang harus diajarkan dan dikuasai baik oleh guru maupun anaknya. Kalau melihat kasus yang seperti itu, maka yang perlu dilatih hot dulu adalah gurunya. Guru harus tahu dulu higher order thinking skill itu seperti apa. Karena apa? Tumpuan atau enggak ya, untuk bisa anak itu mampu mengasah kemampuan berpikir kritisnya, mampu memecahkan masalahnya, ya kan, mampu berkreatif, ini adalah guru. Guru harus mampu apa? Memberikan stimulus pun, pancingan. Kalau selama ini Bunda terbiasa memberi, kali ini jangan diberi langsung Bun, tapi kita pancing, biar mereka yang terlatih untuk bertanya. Mereka terlatih yang untuk ingin tahu, seperti itu. Jadi kalau anak-anak sekarang kan kepo, mesti kadang kita bilang gitu ya Bun ya, kepo, ingin tahu gitu. Nah, padahal yang diajarkan pada kurikulum 2013 itu adalah mengajak anak untuk ingin tahu lebih ya, meningkatkan rasa ingin tahunya. Menimbulkan anak untuk kepo ya Bunda? Iya, mengajak anak untuk bertanya Bun. Nah, kalau pembelajarannya itu berhasil, anak dikatakan paham itu kalau dia itu bertanya. Kalau dia tidak bertanya, maka ada dua kemungkinan. Dia malas atau dia tidak paham. Kalau ada orang yang paham itu pasti akan lebih ingin tanya terus Bun. Oh gini toh, oh berarti kalau kayak gini gimana ya? Oh gini toh, oh kayak gitu. Nah itu makanya kita menggunakan kata-kata yang memancing mereka gitu loh, biar mereka terstimulus. Jadi Bunda jangan, ini loh namanya air di dalam botol, airnya bisa kita minum. Ini kan kita biasanya bilang gitu ya Bun. Kita informasi kan, biasanya kita memberikan informasi. Sekarang jangan, ini botol air minum ya, kok bisa diminum? Kenapa? Nah, saya kan bilang, ya bisa tuh Bun, kan itu airnya air bersih misalnya. Oh, kalau air bersih berarti boleh ya? Kalau air bersih berarti boleh ya kita minum gitu kan? Iya Bun, nah kenapa? Apa bedanya air bersih dan kotor? Kalau air bersih kan bisa kita minum, dia sehat Bun. Kalau kotor kan mengandung banyak penyakit. Nah ini yang harus kita gali kepada mereka. Jangan hanya giving information. Selama ini yang kita lakukan adalah giving information saja. Kita ibaratnya kita dulang Ibu, kita suapin anak kita. Dia makan, ya. Tapi dia kan tidak tahu tadi prosesnya, cara mengambil nasi, memakai sendok, menyendok nasi dan memasukkan nasi ke dalam mulut, kan dia tidak tahu. Nah, yang kita ajarkan adalah itu tadi, mengajak anak untuk ingin tahu, mendapatkan informasi itu tidak serta-merta langsung dapat informasi, tidak, tapi dia harus bertanya, dia harus berpikir. Nih salah satu cara untuk mengasah anak untuk berpikir kritis. Itu hal yang paling mudah. Misal terjadinya pelangi, jangan dijadikan, oh pelangi itu terjadi karena misalnya setelah hujan, kemudian terkena panas, gitu kan, maka akan muncul pelangi. Bunda menjelaskannya tidak boleh seperti itu. Nah, kok bisa ada pelangi ya? Kenapa itu? Nah, anak kan dijawabnya salah-salah dulu tuh Bu, asal-asal dijawab gitu kan, masa coba. Tadi kan ada gini, nanti Bunda menggiring lagi, Bapak menggiring lagi, hingga akhirnya ketemu dengan jawaban yang tepat gitu. Terus Bunda menjelaskan lagi. Kayak tadi misalnya saya, oh iya Kak, coba kalau ini bagaimana? Nah, kalau ini bagaimana? Terus akhirnya kan kita ketemu nih. Terus Bunda menjawab, menjawab. Terus akhirnya kan ketemu. Oh, kayak gitu. Nah, inilah tujuannya higher order thinking skill. Kita harus bisa di sini. Sebelum anaknya yang dilatih untuk higher order thinking skill, gurunya dulu yang ditreat dan dilatih dulu. Harus mampu untuk menggunakan kemampuan berpikir kritisnya. Menggunakan mengasah higher order, selalu menerapkan higher order thinking skill-nya itu. Oke? Terima kasih Bunda. Sama-sama. Gurunya diminta untuk cerewet ya Bunda ya? Oh iya dong, tentu. dan informasi yang diberikan tuh harus ini ya, bisa menstimulus anak gitu loh, menstimulus anak biar mereka terpancing untuk bertanya gitu. Yang lebih efisien lagi saat berdongeng pun kan kadang kita hanya giving information ya Bun. Nah kalau mendongeng tuh bisa kita memasukkan hot di dalamnya Bun. Nah
indikator dari HOT tadi itu Bun, yaitu menggunakan kata kerja operasional C4, C5, C6 itu tadi yang dipakai. Dan kita menerapkan W and H question atau W dan H atau kalimat-kalimat tanya yang bagaimana, kapan, mengapa, ya, di mana. Nah, itu selalu kita pakai kalimat-kalimat itu memunculkan pertanyaan menggunakan itu. Oke. Yuk. Sekarang udah jelas ya suara saya ya, insya Allah ya. Sudah, Bun. Lebih jelas daripada yang tadi, Bunda. Ya, sekarang sudah hening, Bun. Sudah hening. Sekarang lebih jelas daripada yang tadi. Sekarang udah hening, jadi ya mohon maaf ya, memang kami kan di kantor jadi masih kredit, mau menepi pun juga tidak bisa kan, karena memang kita masih ada kegiatan tadi. Jadi ya sudah kita terima dulu ya. Dan saya mohon maaf dan alhamdulillah sekarang sudah bisa lancar nih. Besok insya Allah juga bisa lebih lancar lagi untuk tanggal 31 nanti. Kita ketemu 2 hari. Oke, ada yang masih ingat tempat saya siapa? Maaf, apakah ini benar Bukaton? Iya, saya Ibu Katon. Oh iya. Terima kasih. Bu, Halo. kalau dari Banyumas artinya kelihatan loh, Bun. Iya, Katon kelihatan artinya. Saya Sri Katoningsih ya. Oh, Bisa dipanggil Ibu Katon. Ada yang sudah kenal saya? Belum, Bunda. Kenalan dulu dong, biar sayang. Iya dong, betul. Gak kenal ya sayang ya. Belum kenalan, Bunda. Dulu dosen saya ya, Bun. Dalam? Dulu dosen saya di Semarang, Bun. Iya, betul. Gimana, jadi sebelum mengajar ke UMS, memang saya mengajar di IKI Veteran Semarang ya selama kurang lebih 10 tahun. Iya. Oh, makanya saya muridnya, Bunda. Saya juga IKI Veteran Semarang. Ketemu ya, Bun. Salam Bukaton. Saya muridnya, Bunda. Iya, jadi banyak ya mahasiswa. Saya alumnus, Bun. Yang PPG POL itu pasti ketemu saya. Betul, reuni ini. Ketemunya di S1 sama ketemunya di PPG ya, Bun ya. Iya. Ya, jadi saya pindah ke sini itu baru tahun 2019, Bun. Nah, saya nggak ketemu di UMS. Saya baru masuk 2019. Nah, jadi ya makanya saya sebenarnya tidak asing juga ya dengan mahasiswa, tapi saya cuma karena saking banyaknya mahasiswanya ya Bun, apalagi yang di veteran itu kan banyak sekali gitu. Terus akhirnya pada japri sendiri, Bun. Bunda, apakah dulu pernah ngajar di sini, punya Bunda? kontak juga. Bukti ya. Iya, kalau dari sana soalnya memang mengajar dari daerah jauh-jauh tuh pasti adanya punya veteran. Oke, sukses ya. Alhamdulillah sudah banyak yang ikut PPG ini dulu. Terima kasih Bunda atas ilmunya dulu. Matur nuwun, sami-sami. Makanya tadi saya nggak nyambung karena dulu sudah diberi materi Bunda gitu. Iya, sedikit-sedikit. Sebentar. Saya ditanya ada yang